Alright, ini dia untuk match keempat atau match penutupan kita di hari pertama untuk M7 Wildcard 2025. Alright, then let's get jump to the land of down. M7 Wildcard Busquets versus Team Leon. Yep, Dan siapakah? masuk nih. Langsung ya, lihat gimana udah mulai coba ke depan nih. Region mana yang lebih kuat? Oke, region mana yang lebih kuat? Iya, Laos atau Turki nih yang memang lagi menjadi salah satu sorotan juga ya Nevin? Iya jelas sih kalau kita ngomongin Turki dengan kakaknya maksudnya yang udah lolosnya nih sampai ke babak Swiss stage, mereka punya banyak banget lah prestasi yang udah terukir juga dari beberapa turnamen sebelumnya. Tapi ini bakal jadi pembanding juga sebenarnya. Apakah gapnya sejauh itu, apalagi dengan kehadiran Coach TZ lagi-lagi, impactnya sebesar apa? Karena kalau bisa dibilang secara draft, ini juga jadi draft yang sangat menjawab sih kalau menurutku. Setuju sih, karena kalau kita lihat juga rotasi di awal dari teman-teman Busquets itu berjalan bagus banget. Terutama karena sekarang juga dengan first blood yang mereka pegang, follow up-nya Kara Agi membuang flicker, bahkan kuat Shadow yang masih disimpan. Shadow Shuriken terakhir berhasil di follow up dengan Void Blast yang ada. Tapi di bagian atas RX dipaksa untuk bermain jauh lebih aman. Kehadiran dari Water memukul mundur dirinya. Wah, hampir outplay loh tadi. Pas udah dash ke depan nih langsung buka speedy light wheel-nya, kena semua damage-nya juga. Tapi untuk bisa kabur untuk Waternya, nggak lagi mengejar ke arah RX. Dan 2 poin kill yang ditabung oleh Busquets Esports di awal ini membuat akhirnya ada boost lagi nih di gold gap-nya juga secara emblem yang sudah kita lihat membawakan fighter, Festival of Blood Thrill juga yang dibawakan oleh RX. Biasanya terselip sedikit Master Assassin gitu ya. Tapi ini lebih tetap nyari sustainnya juga. Iya, lebih pengen bertahan aja terlebih dahulu ya. Mengingat memang secara lawannya Leon Esports ini banyak banget damage dealer yang bisa hadir. Itu jadi salah satu alasan untuk bisa bertahan lebih lama. Dan sekarang ngelihat adanya rotasi yang emang lumayan difokuskan ke bagian bottom lane-nya. Ini bakal jadi cukup menarik. Mengingat dengan turtle yang udah mulai hadir juga, team fight besar-besaran mungkin akan tercipta dengan hadirnya dari Spatway yang mungkin masih tunggu di level yang keempat. Yap, tapi dengan adanya World Manipulation, semua member dari Leon Esports dipaksa untuk mundur dan merelakan turtle yang pertama ya. Mereka nggak dikasih jalan yang mudah sebenarnya untuk bisa set up di area turtle karena di bagian atas, oh my god, Alex somehow solo pick off terjadi, Lamats down, dan itu dia menjadi pembuktian untuk RX berhasil memenangkan 1v1 di area goldnya. Again ya, nasib buruk untuk Cloud ketemu Kari di lane. Bener. 2 kali kita lihat ya. Iya, Kita lihat ya. Tapi dikejar-kejar banget juga kan tadi, bahkan sampai Rexnya ngeluarin flicker. Dia tahu banget kalkulasi kapan pecahnya. Tapi di area bottom lane, ini kita ngeliat gimana Joviana ditekan terus-terusan dan lihat Exi udah AMU balik lagi. Kabar lagi. Emang harus benar-benar tarik ulur sih kalau kita ngelihat permainan di bagian bottom lane, tapi lihat di area tengah. Kalau di tengah sih nggak tarik ulur lagi ya, karena memang langsung adanya setup yang dilakukan oleh Busquets Esports membuat Jinzu terpaksa mengeluarkan Goris Pari untuk bisa escape. Sementara itu lagi-lagi Lamats ini udah mulai mengikuti ya teman-temannya untuk bisa regroup di area tengah tadi. Dia mulai bantu-bantu ya. Tapi 1200 ini lumayan banget pastinya ya gold yang dipegang sama Busquets juga. Terlihat cukup flawless apa yang mereka lakukan. Gak terlalu yang gerasak-gerusuk barbar. Tapi pelan, tahu nih gak bisa mundur lagi. Gak maksa gitu. Iya, cukup setuju sih. Kayak, tapi tetap kerasa ada beberapa pressure yang mungkin ngebuat dari Leon Esports juga nggak bisa bergerak terlalu banyak. Kayak tadi Glorious Pathway hanya untuk defensif, belum ada pergerakan ofensif yang bisa dilakukan sama Jinzu juga. Dan ya jelas untuk Lamach nggak akan seberani di awal tadi karena udah kelihatan nih efeknya dari seorang Lamach harus ke take down. Tapi untungnya secara gold mungkin masih lumayan bisa dikejar lah ya. Ini masih di arah early game, masih banyak banget trade-trade yang bisa dilakukan oleh kedua belah sisi. Iya, tapi teror dari RX tuh benar-benar menjalan banget sih. Karena lihat Lamats dari tadi udah nggak berani keluar dari area nyamannya dia. Dia benar-benar bermain di depan area turretnya dari Leon Esports aja gitu. Ya main safe kan, harus sabar, harus ngalah dulu. Karena ya kalau nggak kena poke ya mau gimana lagi, susah. Tapi dari eksekusinya Exi juga oke banget loh. Dia membawakan ke arah Valentina EXP yang ternyata oke. Oh, membuka Heaven's Wrath di bagian bawah dan justru malah dibalikin dengan Shadow Kill yang on point. Joviana down, Jinsu mendorong semua member dari Busquets Esports dipaksa untuk kembali ke dalam area jungle mereka meskipun Leon berhasilkah mencuri dengan Water yang menggunakan retribution yang lebih on point dibandingkan dengan Kazue yang udah siap juga di depan dari turtle-nya. Iya, tapi nggak sempat retry ya untuk Kazue-nya juga. Jadinya setidaknya ada nafas lah buat Leon Esports. Mereka membayar tapi Exi ketahuan. Ini bakal cukup tutup bisa escape. Resource-nya masih disimpan sepertinya. Sebentar lagi Exi mencoba untuk kabur dengan 2 Arcane Shit. Dan dibalikan kembali keadaannya Mountain Shocker.
outplay moment yang membuat Water gagal dan dia malah low HP-nya. Hampir epic outplay ya barusan, tapi ya itu cukup ketenangan juga dari Exi loh. Dia bisa mainin lagi Arcane Shade, Shadow Strike-nya sampai dia akhirnya nge-copy IMU terhadap Mountain Shocker. Ya. Jago sih. Iya ya, dan dia kayak udah tahu betul kayaknya seluk-beluk udah dipersiapkan gitu loh untuk membawakan ke arah Valentina EXP in case kayak gini. Bukan cuman sekedar nge-match upin aja untuk Soranya. Benar, dan kebetulan ya match up-nya Sora ini malah jadi enak banget gitu untuk Valentinanya sendiri, secara levelingnya dia cukup nyaman juga. Tapi kalau untuk players gold ini memang sekarang masih dipegang kedua belah sisi gold laner kita, RX dan juga Lamach. Perbedaan mungkin di sekitar angka 600-an aja, angka yang masih cukup safe menurutku buat di early game. Tapi yang kerasa juga ini nih Tifa di area purple buff. Mencoba untuk masuk seorang diri Wachter. Seperti terjebak, tapi lihat di mana bagian belakang Agi. Memang membeli waktu cukup lama agar teman-teman dari Busquets Esports nggak bisa menyelamatkan seorang Wachter yang tertinggal sendirian. Nomor AOG tadi untuk bisa melarikan diri. Ini sengit banget ya kalau kita lihat dari keduanya juga. Gold yang tadi dipegang sama Busquets Esports, tapi karena mereka nggak ngasih pressure lebih gitu loh. Mereka agak sedikit kendor. Akhirnya ini ada nafas buat Leon Esports, dan jangan lupakan walaupun kita udah bahas ini hero scaling, tapi kalau dikasih space, itu bakal jadi bom waktu juga untuk Busquets. Dan sekarang Goldnya udah beralih ke Leon. Bener sih, karena kita ngelihat akhirnya Lunox yang bebas buat farming di level yang ke-8. Lamach juga akhirnya bisa ngedapetin outer turret duluan bahkan dibandingkan dengan RX yang ekspektasinya karena dia dapetin eliminasi di awal, dia yang bisa mengungguli secara objektif. Tapi karena sekarang dua outer turret sampingnya udah nggak ada, Leon Esports bisa lebih fokus masuk ke area team fight, lebih fokus juga untuk masuk ke arah perebutan objektif turtle yang akan mereka lakukan. Ya, ini malah turret duluan ya yang hancur ya dari Busquets ya atas bawahnya. Dan sekarang turtle udah mulai dikuasai oleh Leon Esports. Masuk dengan kuat Shadow Retributions yang sangat pas timingnya. Kazue merebut turtle yang ketiga dari Leon Esports. Meskipun mereka setup jauh lebih siap dan bahkan sekarang mereka sudah mulai berkumpul kembali pertikaian di bagian tengah. Wachter yang memberikan efek Unbreakable Town Effect yang membuat Agi down, dan justru kali ini Reward Manipulation mengunci dua. Jinsu dan juga Juviana dipaksa untuk mundur dengan low HP. Yap, dan sebenarnya apa yang dilakukan sama Leon Esports adalah setelah mereka gagal untuk bisa dapetin turtle, mundur. Tapi ternyata ada inisiasi lebih yang ingin dilakukan oleh Busquets dan akhirnya membuat ada poin kill yang mereka dapetin. Lord ya belum muncul karena itu masih turtle juga. Dan Busquets merenggut kembali gold yang sempat mereka pegang di awal. Ini tarik-tarikan loh. Dan itu keputusan yang tepat sih menurutku untuk tadi mereka sedikit memaksa, karena akhirnya sekarang impactnya outer turret dan mungkin mid lane. Wah, dipaksakan dengan AOG masuk seorang diri. Wachter tertahan sepertinya. Gak bisa keluar dari zona berbahaya area outer turret yang membuat semua true damage nggak bisa dihindari. Terlalu dalam juga nggak sih tadi? Iya, Karena tadi di depannya masih ada beberapa wave juga yang harus ditanggulangi. Dan Wachter ini nggak sekali loh dia terlalu depan, kayak tadi di purple buff juga dia keculik sendirian. Iya sih, dan kalau misalnya ini terjadi lagi efeknya bakal lumayan lebih serius. Karena sebenarnya baru aja kita puji gitu mereka, bagaimana mereka ngambil keputusan yang bagus tadi. Mereka udah dapat benefit lumayan banyak, outer turret, mereka dapetin area purple buff juga. Tapi ketika kita ngomongin masuk area mid lane, ada beberapa hal yang mungkin terlalu jauh. Dan sekarang Leon Esports mereka bakal coba untuk trade dan ngebalikin keadaannya lagi, karena goldnya masih dijaga di 1000-an terus aja dari tadi. Ya ini Void Blast yang di nerf dari Identity pakai Gift kerasa ya, jaraknya jadi tipis banget. Tapi bakal ada inisiasi lagi kah? Masih terlalu dini harusnya untuk Leon Esports. Kalau misalnya mereka hanya untuk mengantisipasi aja invade jungle yang bisa dilakukan. Meskipun sekarang outer turret di bagian tengah akan coba dipaksakan lagi untuk 3 kalinya. AOG seorang diri dihindari dan Players of Order begitu baik dari Agi, dan kembali mendapatkan korban jiwa. Maju dengan Stormbind. Juviana masih bisa mundur dengan aman. Wachter kayaknya harus ngobrol sih. Jangan ngikutin intuitive troutnya sendiri. Lompat 3 kali nih. Soalnya waktu bertepatan ada Lord yang muncul. Dan sekarang dari Busquets mereka kekurangan jumlah. Dan ini menjadi kesempatan buat Leon bisa pegang duluan. Walaupun spawn time-nya masih belum terlalu lama. Iya, dan Kazuya juga sebenarnya available ya kalau misalnya mereka masih ingin memaksa untuk melakukan kontes. Tapi memang akan ada resiko yang lebih tinggi ketika kita ngomongin perbedaan kuantitas XC di bagian depan sendirian. Iya, dan langsung dipercepat ya dengan Darkening dari Lunox. Membuat kalkulasi timing dari Kazue gagal untuk bisa mendekat tadi ke area bagian Lord yang pertama. Didapatkan dengan begitu sempurna, tapi lihat gimana maju seorang diri XC memaksimalkan flicker yang dia miliki, dan lihat gimana mereka semua mendapatkan water seorang diri. Serta satu outer turret yang ada di bagian tengah dikembalikan. RX nggak bisa bertahan. Pertukaran ada dari Reward Manipulation yang diaktifkan. Untuk kali ini membuat 2 member down, dan sepertinya looking for 3. Karena sekarang memang ada pertukaran dengan Shadow Kill yang dikeluarkan, tapi Kazue pun hilang.
menjadi Lord yang bisa dimaksimalkan oleh Leon Esports dengan sempurna. Gak ada quad shadow tadi dari Kazue setelah shadow kill yang dia buka walaupun dapetin nyawa dari Agi. Tapi ini lagi-lagi atas, inisiasi lagi kah? Oke, dan kembali dipaksakan dengan Super Wave Minion yang sekarang mengiringi jalan mereka di bagian tengah. Walker sepertinya masih bisa mempertahankan outer turret mid lane dari Busquets Esports. Meskipun pokingan dari Lamat begitu menyakitkan, tapi membeli waktu. Mengingat sekarang Lord mendekat ke bottom lane Indian turret. Wah ini sengit banget ya kalau kita lihat dari goldnya juga tarikan dari tadi. Lord memang tidak dimaksimalkan oleh Leon Esports untuk dikawal, dibiarkan dulu di arah bawah tapi tengah. Oke, Juviana dipaksa untuk mundur dengan Blazing Duet. Dan sekarang masuk Shadow Kill seorang diri. Masih bisa aman, Kazue dipaksa kembali untuk menjauh dari jangkauan semua member dari Leon Esports. Sementara mereka masih bisa menanggulangi Lord pertama tadi dengan tidak kehilangan inner turret di bagian bawah. Tapi karena Leon pengennya outer middle turret ya. Iya. Iya, lebih mahal ya kayaknya buat mereka juga. Dan tadi nggak sempat nge-trigger flicker, itu jadi satu plus points juga. Dan lihat sedikit dari segi replaynya dengan apa yang tadi sempat terjadi di area mid lane terutama ketika RX ini jadi satu player yang tumbang duluan. Posisinya mungkin terlalu di tengah juga ya sebagai damage dealer yang akan diharapkan. Tapi lagi-lagi kalau kita ngomongin secara trade, mereka bisa ngedapetin ke arah Water, mereka bisa ngedapetin ke arah Agi. Lumayan menutup akhirnya keuntungan yang sempat dipegang. Tapi kalau kita lihat ya, ini lagi-lagi tarikan keuntungan antara Leon dan juga Busquets terus terjadi loh. Jadi emang benar-benar nggak ada intens one-sided game, semuanya nggak lebih dari 1.500 gold aja dan sekarang bahkan masih dipegang sama Leon Esports loh. Iya benar. Dan Leon tinggal nunggu ya, nih kapan nih ya Walker lompat lagi. Iya. Nunggu waktu Sendirian. Karena itu empuk banget gitu dan kayak free Sendirian. bonus aja buat mereka. Nyamperin gak perlu dicari ya. Malah yang lebih serem kalau Exi yang maju tadi. Benar, tapi dia untuk item build-nya Exi lebih ke defensif ya. Nggak ada item magic sama sekali juga, Radiant Armor ditambah dengan Brute Force karena dia selalu IMU terhadap Sora. Jadi dia nyari durability. Wah, masalahnya sekarang terjebak dalam remote manipulations. Masih ada flicker untuk bisa menghindar. Gimana Juviana ditarget tapi justru malah Kazue yang hilang. Memang ada Glorious Pathway yang menjadi perinduan untuk Leon Esports agar teman-teman dari Busquets nggak ada yang bisa reach out lagi di belakang dari Leon. Ini waktu 10 detik loh ke arah Lord berikutnya. Kazue-nya masih dalam keadaan menunggu spawn. Iya. Nggak ada sang jungler yang harusnya ini akan menjadi free Lord untuk Leon Esports. Ini kayaknya bakal dicepetin banget sih, Devin. Ada Lunox ya. Wah banyak sih, tapi dari satu sisi Busquets juga mereka nggak tinggal diam, akan ada tetap ada perlawanan di sini. Mencoba untuk mendapatkan Lordnya, tapi lihat gimana begitu cepat. Exi terlalu dalam. Gak cukup tenaganya dengan Blazing Duet yang diaktifkan memukul semua member di Busquets, tapi damage dari Rex begitu menyakitkan. Spinning Light Wheel yang begitu langsung melebur semua HP dari Leon Esports. AOG menangkap 2, Juviana yang dikejar tapi Walker terlalu dalam seorang diri. Real World Manipulations, kombinasi yang berhasil men-shutdown Karla Match. Dan sekarang lihat gimana mereka kembali mendapatkan keuntungan dari semua kerugian di Lord kedua. Iya, untungnya dari remote manipulation di belakang ya. Akhirnya bisa mengunci juga Lamach yang udah mencoba untuk kabur. Dan kali ini tanpa adanya player yang lengkap nih dari Leon Esports, Lordnya lagi-lagi nggak bisa dimaksimalkan untuk dikawal. Nah, berarti tadi lompatan Walker yang terakhir approve ya kali ini ya? Iya. Iya, oke lah ya. Karena ada follow up juga akhirnya meskipun sedikit ya terlambat lah ya untuk bisa ngedapetin poin eliminasi yang mungkin bisa lebih banyak tadi ya. Dan secara players damage if di tangan Identity yang benar-benar mengerikan, ini jadi salah satu tantangan juga secara area of effect yang lumayan besar. Defensif atau mungkin nanti ya gangguan di area objektif yang bisa diseimbangin sama Busquets, karena bisa kita bilang Lord yang tadi yang akhirnya bisa menjadi giveaway juga. Itu salah satu faktor terbesarnya karena nggak ada Kazue kan. Kalau ada Kazue mungkin akan jauh lebih imbang dan lebih sengit di fight tadi. Iya, tapi Leon juga nempel semua loh. Tadi makanya shadow kill kebaginya banyak orang banget ya. Dan seperti apa yang dimiliki oleh Radit tadi datanya ya. Ini dua-duanya rata-rata gamenya 15 menit ke atas. Betul. Dan kelihatan banget gimana keduanya ini alot banget karena Busquets early game yang mereka pegang, mereka nggak nambahin sisi power mereka loh. Iya. Mereka agak sedikit ngasih celah, ngasih kendor sehingga Leon bisa farming dan juga maksimalkan hero-hero scaling mereka. Iya, ini yang bakal jadi PR juga sih karena ya lagi-lagi kalau kita bahas untuk hero scaling, udah pasti Leon Esports bakal jauh lebih diuntungkan ya kalau masuk ke late game nantinya.
dengan semua pertahanan yang mereka miliki, dengan burst damage dari Lunox juga masuk ke dalam menit 15. Ini pasti bakal ngebuat nanti setup bakal lagi-lagi bisa dikuasain sama Leon. Tapi Busquets berulang kali juga menanggulangi dengan sangat baik, Nevin. RX sih terutama ini juga jadi satu hero yang harus mulai dicari. Karena kalau misalnya dibiarin bisa masuk menang-menang banget. Apalagi secara range sekarang Malefic Gun udah ada di tangan. Makin jauh lagi jangkauan yang bisa dia capai. Dan untuk Leon Esports yang mencoba untuk mendekat sampai ke area inner turret 40 detik menuju ke area Lord. Akankah ada pergerakan tambahan yang mau mereka lakukan terlebih dahulu? Karena ini bisa dijawab sama Busquets loh. Dan Exi di depan berkali-kali mencoba untuk memberikan badannya ya. Walaupun dengan build defensif, tapi in the end dia tetap adalah seorang mage, bukan fighter. Ya dia nggak akan sedurable itu. Makanya tadi di saat dia maju kayak lumayan cepat juga kan ke lumatnya. Iya, dan dia harus standby flicker ya. Jadi kayak setelah ngasih efek sisi dia harus bisa langsung escape juga dengan item-item yang udah dia bawakan. Yves yang juga udah pegang sampai ke arah Divine Glaive, ada Glowing One. Ini mungkin bisa menjadi jawaban ke arah Jinzoo yang baru tumbang sebanyak 1 kali sih sejauh ini. Yap, tapi tanpa glowing ya untuk Lunox-nya juga lebih mencari untuk bagaimana damage deal maksimal Divine Glaive. Dan harusnya item keempatnya menuju ke arah Holy Crystal juga karena Divine Glaive udah selesai. Ya itu late game insurance yang lebih mematikan lagi. Walaupun ya secara nggak langsung Chastise Pauldron juga udah disematkan ya di tubuh dari walkernya. Iya, dan sebenarnya mereka juga punya carry sih dari Busquets Esports kalau kita ngomongin ke arah late game, apalagi untuk nge-take down objektif dengan waktu yang cepat. Tapi ini bakal jadi penentuannya gitu. Oh, Glorious Far Away dan Blazing Duet yang dibuka bersama dengan Brilliance of Order di bagian belakang. Connect 2, Juviana berhasil mengacak di belakang dari Busquets dan 2 down. Kazuya dan juga Walter tereksekusi. Leon Esports mendapatkan momentum yang begitu tepat ketika mereka semua ada di dalam jangkauan dari seorang Juviana di bagian belakang. Wah, ini Aginya juga targetingnya bagus banget, langsung dapat ke RX. The single damage dealer juga yang memang paling gede ya dari tadi kita lihat dari Busquets. Dan wah, Leon bakal tabrak ke arah satu buah base turret di tengah. Ini nggak bisa sih dibendung meskipun satu ada Stormwind yang dikeluarkan oleh Exi dan membeli waktu dengan minion yang berhasil di-clear. Nggak ada base turret yang berhasil dapatkan oleh Leon. Ya, tapi ini harusnya ya dengan keadaan seperti ini mereka dapetin Lord dan mereka bisa memaintain bagaimana power mereka juga. Leon ya harusnya sekarang bisa ngawal Lordnya. Beda sama 2 Lord sebelumnya kan, kayak tadi dikejar lagi. Sekarang mereka bisa ngasih pressure. Ya ini bakal kuat banget sih. Dan ya tadi yang sempat kita bahas targeting ke arah RX ini jauh banget loh. Dengan Brilliance Order yang dimainin targetnya on point banget. Dan bahkan gak cuman RX, tadi kalau misalnya identity-nya gak bergerak itu bisa jadi salah satu makanan juga bagi seorang Agi. Itu dengan Lunox yang penetrasinya besar banget, magic powernya juga tinggi banget. Tapi sekarang dengan hadirnya Lord, bagaimana nih power defensif dari Busquets? Wah, ini udah mulai dicicil sih sebenarnya, lumayan loh RX ngilangin hampir sepertiga yang tersisa juga untuk Lordnya. Tapi Leon, mereka tabrak. Yap, dan kali ini memang charge in dari Lord berhasil membuahkan satu base turret di atas yang berhasil didapatkan oleh Leon. Meskipun untuk mid lane base turretnya masih cukup aman dan mereka juga belum berhasil untuk memaksimalkan 3 lane push tadi dengan Lord yang ketiga ya. Jadi ini masih tarik ulur dulu, sementara Busquets juga masih membeli waktu selama mungkin agar super minion selanjutnya bisa mereka antisipasi. Ini sebenarnya juga dari Leon Esports berarti inisiasinya ngandelin ke arah Juviana doang nih. Iya. Sementara Juviana kadang udah maju kan gak bisa selamat gitu ya. Gak bisa terlalu lama juga gitu di depan. Dan sekarang udah ada inisiasi lagi Glorious Pathway. Dengan Glorious Pathway yang dibentangkan. Wave minion yang berhasil diantisipasi tapi belum ada hit terakhir ke arah base turret, terlalu beresiko mungkin untuk bisa dilakukan oleh Water ataupun Lamat. Ini terlalu dalam juga ya kayak kalau misalkan emang mau maksa, tapi sejauh ini gold gapnya lumayan nih kerasa nih ya. Akhirnya base turret top lane udah berhasil dihancurkan juga. Ya walaupun dari Busquets mereka nggak yang tertekan untuk bermain ke area zona defensif karena ada freeze minion nih. Mereka mau nggak mau harus maju untuk bisa setidaknya farming. Iya, cuma at least keluar dari threshold tersebut lah dari Leon Esports. Cuma yang mereka juga dari Busquets nih justru mereka yang berhasil ngedorong lagi sampai ke area mid lane masih berani untuk keluar. Dan ya kalau kita ngomongin defensif balik lagi dengan hadirnya Yves, area of effect yang cukup besar. Bahkan dengan hadirnya Gatot Kaca juga ya, meskipun beberapa kali tadi sempat offside, tapi ini nggak menutup kemungkinan satu momen dari Walker bisa ngubah nasib dari Busquets. Benar. Bisa, ya bahkan gak usah deh kita bicara tentang area of effect yang gede dari AOG. Unbreakable aja tuh bisa jadi momentum. Karena saya kecil tapi nyebelin gitu. Iya, dan sering juga kan. Jadi tuh efek-efek kecil yang nantinya bisa mempengaruhi karena Leon Esports. Dan ini adalah detik-detik krusial. Dengan 15 detik lagi menuju ke area Lord. Kalau misalnya ada yang sekarat, ada yang tumbang bahkan, efeknya bakal kerasa banget di Lord nanti. Oke, tapi kebetulan untuk base turret yang hancur ini masih berdekatan lane-nya dengan Lord yang akan muncul.
Jadi nggak terlalu PR lah buat lane jauhnya. Walaupun ini bakal akan dimainin dan menjadi salah satu winning condition juga buat Leon Esports karena mereka punya Cloud. Dan maksa mau nggak mau Kazuya-nya buat split nantinya. Tuh. Nah, kayak sekarang ini udah mulai dipasang untuk teamfight terlebih dahulu. Waktu yang dituju. Tapi lihat Wah. momentum dari Weapon Boys yang dikeluarkan. Blazing to win from Lamach. Memang menuju ke arah bagian belakang dan sekarang lihat gimana. Berhasil menghilangkan nyawa dari Water juga Agi. Lamach pun down menyisakan Joviana. Seorang diri Jinzu. Last man standing dan berhasil. Dihancurkan. Wipe out dengan penutupan Maniac from Merex. Yap, wah itu dia Maniac yang didapatkan oleh RX. Walaupun itu hampir savage juga di depan mata, tapi free position dari RX membawa akhirnya Busquets bisa mendapatkan kemenangan di depan mata. Dan langsung semua momentum yang dibutuhkan akhirnya dipecahkan dengan satu teamfight saja.